Beberapa waktu lalu, Ferry Irwandi bikin geger netizen Indonesia dengan konten santet gua dapat Alphard. Ferry Irwandi vokal menolak beragam praktek ritus dan kisah mistis, khususnya yang digunakan buat menipu. Baginya, revolusi untuk majuin Indonesia itu salah satunya dimulai dari mengubah cara berpikir masyarakat dari yang serba mistis ke cara berpikir logis dan ilmiah. Tapi kemudian, banyak asumsi terhadap pesan ini. Muncul kesan negatif terhadap praktek ritual, tradisi, dan kisah mistis yang ada di masyarakat. Warisan itu seakan-akan jadi hal yang cenderung angker, serem, dan jauh dari kemajuan. Video ini aku tujuin buat Ferry Irwandi, para akademisi, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pertanyaannya, apakah beragam praktik ritus dan kisah mistis itu harus ditolak sepenuhnya? Atau sebetulnya, apakah ada makna besar yang tersembunyi di balik beragam praktik mistis? Bahwa dulu sempat orang-orang kolonial itu mau menebang pohon beringin. Tapi ketika mau ditebang, tiba-tiba orang Belanda ini mati, meninggal langsung, mendadak lah. Nah, kepercayaan-kepercayaan kayak tadi yang kita bahas tadi, apakah harus ditolak? Pertanyaan yang lebih lanjut gini, apakah pikiran masyarakat Indonesia seperti mistik dan takhayul dan lain sebagainya bisa hilang? Pernyataan Ferry Irwandi tentang mistik itu tadi, apakah yang ingin diruntuhkan itu soal mistik yang bercokol dalam kebudayaan atau mistik yang urusannya dengan komersil? Kampanye ekologi. Kita orang Jawa punya tanyangan. Tidak memicu timbulnya imajinasi yang lain gitu. Zawin, dengarkan ini Zawin, bahwa misalnya kalau naik gunung, tiba-tiba ini jangan-jangan angker nih. Selamat datang di segmen Baru Tahu. Emang banyak masyarakat Indonesia yang percaya pada tahayul. Kenyataan ini adalah hasil penelitian Mokhtar Lubis tahun 1977 tentang mental rakyat Indonesia. Makanya, gak heran kalau di masyarakat ada pranata seperti kisah mistis, ritual, dan semacamnya yang langgeng diwariskan. Misalnya, kalau kamu datang ke alam kayak gunung, seringkali ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Konten kreator seperti Zawin juga vokal menentang kepercayaan semacam itu. Tapi, di balik kepercayaan mistis, apakah ada makna tersembunyi di baliknya? Buat menemukan itu, aku datangkan khusus Franky Nurfaria Pratama. Dia adalah peneliti bidang sastra sekaligus tim ahli cagar budaya Kabupaten Ponorogo. Dia juga baru saja menulis buku berjudul Pada Akhirnya. Aku ngobrol bareng Franky soal praktek mistis di masyarakat. Terlebih, kami berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang masyarakatnya dikenal dengan budaya dan tradisinya yang kental. Mas Franky, kita ini ada di Kabupaten Ponorogo gitu kan. Nah, Kabupaten Ponorogo itu terkenal dengan, selain dengan reog, tentu dengan satu citra yang agak mistis gitu kan. Nah, sebetulnya kalau di Ponorogo sendiri nih, mumpung kita di Ponorogo, itu apakah ada satu bentuk kepercayaan yang masih dipercayai masyarakat gitu? Dalam hal kisah mistis misalnya? Kalau kisah mistis kan banyak ya, apalagi tempat. Kalau kemarin sempat saya itu penelitian di Ngobrol. tapi dari Selat Centini. Jadi pijakannya, Centini, nah ini diterangkan dulu ya. Iya. Centini itu kan biasanya dianggap hanya kitab yang hubungan berisi seks ya. Itu kan salah satu bagian sebenarnya. Nah, di bagian yang lain yang isinya itu banyak kan Centini, betul banget gitu. Itu ada satu pembahasan tentang Ponorogo. Reog juga ada, terus ada Telaga Ngebel. Pengembaraannya Syekh Mongrogo dengan Jamal Jamil. Nah, ketika dia berada di Telaga Ngebel, disebutnya Ponorogo ya di sana. Itu dia berkunjung ke tempat-tempat mistik. Nah, aku tariknya dari situ, bahwa di Selat Centini, Balai Batur, ada pasar Balai Batur ya kalau di Ngebel. Ada Balai Batur, terus ada sumber Pagusan, kalau sekarang namanya Tirto Husodo ya. Terus ada sumber Betoro, ada sumber Selopati, ada sumber Upas, terus Telaga Ngebel itu sendiri. Nah, itu dianggap di masyarakat sastranya ya. Kita sebutnya masyarakat, tokoh yang ada di dalam sastra. Itu mistik. Indikasinya dari tokoh lokal di dalam Selat Centini namanya Onggonolo. Sebelum itu, ini to be clear bahwa buat teman-teman yang belum tahu, Selat Centini itu sebetulnya adalah satu catatan perjalanan berarti. Bisa dikatakan karya sastra perjalanan. Karya sastra perjalanan yang ditulis oleh Ronggo Sutrasno. Terus mitosnya itu juga dibantu oleh Kyai Hasan Besari. Salah satu tokoh ulama di Ponorogo lah ya. Di masa Pakubono IV. Kalau nggak salah penulisnya empat orang penulis, dan sastrawan, dan disebar di seluruh Jawa. Kemungkinan ya. Dan itu kemungkinan penulisannya di tahun berapa tuh? Kalau dari kolofon itu penanggalan yang tercatat di dalam Selat Centini selesai ditulis sekitar 1814. Enaknya kita katakan 1814. Kan wujudnya cengkalan kalau di situ. Di 1814 tuh, dan adalah Selat Centini ini, dan itu kitab sastra yang lumayan agak diagungkan gitu ya.
di Indonesia itu diperbincangkan karena mencatat banyak lokasi dan isinya itu yang kalau dianggap menarik ya tidak begitu menarik ya. Kalau kita berbicaranya banyak karya sastra yang lain, tapi hari ini yang bisa dieksplorasi dari Centini itu banyak. Nah, itu yang menarik. Salah satunya Ponorogo masuk Ponorogo, di Selat Centini itu. Selat Centini. Dan itu ternyata tertuliskan beberapa tempat di Selat Centini itu dan indikasinya itu keramat gitu ya. Itu tempatnya tadi ada di Balai Batur. Balai Batur. Balai Batur itu pasar. Pasar kalau sekarang ya. Pasar di Ngebel, di Telaga Ngebel ya. Di dekat Telaga Ngebel ada pasar yang di situ ada pohon beringin besar toh. Sampai sekarang masih dianggap sakral. Terus Sumber Betoro sampai ada pelangnya kan di sangat dekat dengan Telaga itu paling dekat. Terus Padusan yang teridentifikasi itu juga jadi pariwisata ya, tempat pariwisata sumber air panas. Sumber air panas lah ya. Tirtowisodo itu juga masih disakralkan juga. Ya, berarti ada pasar Balai Kambang, Balai Batur, sorry. Dan juga beberapa sumber air lah ya di Ngebel, di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang masih disakralkan gitu. Nah, itu sebetulnya bentuk kepercayaan masyarakat itu seperti apa itu kesakralannya itu? Dia menganggap paling awal ya kita berbicara dari Selat Centini itu ada tokoh Onggonoloo ketika bertemu di mana di Telaga Ngebel si Amangrogo itu melihat si Onggolono yang dia juga itu asli Sobo itu kalau kita telisik lagi daerah di utara Ngebel ya, dusun Sobo, desa Sobo. Nah, dia sedang bertafakur, dia sedang nenepi di air, di aliran sungai kayak gitu, di dekat telaga, ingin mencari berkah dari Morobumi nyebutnya, Morobumi Ngebel, bahwa saat itu lahannya itu terserang hama, aceklik lah katakanlah, sudah mongso keempat, mongso papat, waktunya panen itu nggak panen. Nah, dari situ Morobumi itu wujud entitasnya itu dan jangan suatu roh sakral lah ini. Roh sakral yang mendiami suatu tempat dan ini juga terhubung dengan Tuhan gitu. Nah, Morobumi itu seperti itu. Apakah ada penyebutan misalnya wah di sini tempat mbah-mbah nih, ada mbah-mbahnya itu. Dan jangan. Itu Morobumi itu. Morobumi. Oke, jadi si Onggonoloo itu ingin minta bantuan lah ya untuk agar si Morobumi itu bisa menjadi perantara dia bermunajat ke Tuhan gitu. Ya. Karena paceklik tanamannya agar nanti bisa subur gitu. Ya. Nah, di situ dia berada di satu lagi kungkum lah, toko kungkum ya. Kungkum itu berendam. Toko kungkum. Terus si siapa Onggonoloo tanya kan, dijawab seperti itu. Lalu muncul satu konsepsi untuk menangkal hama sawah itu namanya Carang Pring Krisno. Carang Pring Krisno. Carang kita tahu sendiri ranting bambu. Bambu. Krisno itu hitam. Ranting bambu hitam. Ada satu ritus yang diajarkan oleh Syekh Mangrogo untuk menancapkan bambu hitam di setiap sudut sawah dengan konsepsi sama kayak hari ini orang-orang bilang papat kiblat 5 pancer itu juga dimunculkan dalam ritus itu. Terus Carang Pring Krisno itu harus ditancapi buntut walangkopo. Walangkopo itu antara kleper. Ini juga perlu riset lebih lanjut ya. Antara kleper yang hewan yang terbang itu loh kayak tupai atau walangkopo itu hama yang ada di sawah kan ada yang kecil-kecil. Nah, itu juga perlu riset ya kan. Tidak bisa berdiri sendiri dari riset sastra. Harus ada disiplin ilmu lain di situ. Lalu Onggonoloo mengajak si Syekh Mangrogo berkeliling Ngebel, Telaga Ngebel. Ditunjukkanlah satu sumber namanya Selopati. Disebut bahwa Selopati ini patokan indikator warnanya air telaga nanti akan perubahannya itu seturut dengan sumber Selopati. Terus warna riak airnya, terus ketinggiannya itu ikut sumber Selopati yang notabene lebih kecil ya. Sumber air Selopati ya? Sumber Selopati. Terus Padusan itu yang juga dianggap ada danyangan namanya Widodari Suraloyo. Bidadari itu? Widodari itu bidadari. Suraloyo itu kan alam awang uwung gitu. Alam mungkin kalau sampai Kadewan belum ya. Nah, di sana kalau sekarang kita amati kan itu Padusan berubah jadi Tirtowisodo. Ternyata juga ada transformasi danyangan ya. Dulu Widodari Suraloyo disebut dalam Centini. Hari ini kan Nyi Ambarwati. Itu juga masih diuri-uri ya. Jadi ada semacam transisi penunggunya gitu ya. Penunggunya tadinya Bidadari Suraloyo, sekarang Ambarwati. Bidadari Ambarwati. Perubahan itu lah ya. Terus paling dekat ada lagi Sumber Betoro. Yang masyarakat Ponorogo itu mengkaitkannya dengan Bathara Katong ya. Itu ternyata sudah tercatat juga. Tercatat di Selat Centini. Jadi di dalam Selat Centini itu ada tercatat bahwa satu tokoh namanya Onggonoloo itu warga asli Ngebel. Karena paceklik, akhirnya dia coba untuk
minta tolong lah. Minta tolong lah. Minta tolong ke Mbah Penunggu gitu. Mbah Penunggu. Ya, bener. Nah, terus hari ini masyarakat sendiri masih mengkeramatkan tempat-tempat tadi kayak misal Bali Batur, terus sumber air Husada dan lain sebagainya. Tantangannya apa sih sebetulnya? Kalau tantangannya paling kita lihat hari ini tidak bisa berubah. Nah, di situ dikatakan Bali Batur. Hari ini jadi pasar. Ini yang unik juga sebenarnya. Pasar di tengah-tengahnya ada pohon beringin, terus di sampingnya itu ada seolah kayak pendopo, kayak kalau di Serat sendiri disebutnya panti ya, lir panti gitu ya. Seperti panti gitu. Dulu mungkin bentuk, kalau sekarang hanya pendopo, altar tanpa tutup, mungkin kalau disebut panti dulu ada tutupnya gitu ya. Ada temboknya. Nah, beringin yang berdiri kokoh di tengah-tengah pasar itu tidak ditebang gitu. Dikasih kain poleng, dipagari, dan sampai hari ini masih ada ritus juga di situ. Kayak kain poleng itu kayak yang di Bali-Bali itu. Hitam putih itu. Hitam putih ya. Nah, dengan desakan pasar ini tadi kan butuh perluasan kan. Ya. Ini enggak dipotong. Nah, di situ kan kita lihat bahwa masyarakat menganggap ini sakral, ini pantangan yang tidak boleh dilanggar gitu loh. Nah, kayak terus tentang sumber air di Sumber Padusan lah. Itu juga jadi tempat pariwisata, tapi di sana juga masih dipercayai. Nyi Ambarwati masih ada plang namanya, terus kadang itu dikasih bunga, cok bakal gitu. Sajen lah ya. Sajen, masih dikasih sajen. Buat Nyi Ambarwati itu. Nyi Ambarwati itu. Sumber Betoro kan malah diplang jadi situs budaya ya, situs budayanya Ponorogo. Itu juga masih, kalau sampai ke sajen, kalau di Sumber Betoro nggak ada ditemukan. Mungkin ya orang-orang tertentu, tapi yang dua ini benar-benar masyarakatnya kayak pantang gitu loh kalau menebang pohon. Iya. Kalau misalnya dari kepercayaan masyarakat sejauh Mas Franky meneliti di Ngebel, itu kalau misalnya pantangan itu dilanggar, itu konsekuensinya apa tuh? Ada cerita ini tapi aku dapatnya ketika berkunjung ke Bali Batur. Teman saya kan kebetulan rumahnya Bali Batur, dekat Bali Batur. Dia ke sana, dia udah lama di sana, dengar cerita dari mbah-mbahnya, katanya di masa Belanda, ini folklore juga, sastra lisan. Cerita lisannya bahwa dulu sempat orang-orang kolonial itu mau menebang pohon beringin. Tapi ketika mau ditebang, tiba-tiba orang Belanda ini mati. Meninggal langsung gitu, mendadak lah. Kan itu juga diceritakan masyarakat Tiban kan. Tiba-tiba muncul di Centini 1814 Masehi itu juga Tiban. Jadi kapan dibangun itu juga belum tahu. Bali Batur itu sampai jadi sakral itu juga belum tahu. Ya. Artinya kalau misalnya di Bali Batur misalnya ada pohon beringin, itu kalau ditebang orang yang mau nebang tuh dipercayai akan meninggal. Ketakutannya di situ kan. Ketakutannya di situ ya. Kayak mana ya? Ini di luar Ngebel, di Pandak Balong. Kemarin sempat kita penggalian kecil ya untuk melihat ada aksaranya atau tidak. Itu yang bantu orang Pandak Balong itu nggak ada. Karena takut kena walatnya. Kayak gitu. Walat gitu ya. Itu cuma satu orang, terus yang lain teman-teman dari penggiat aksara dan cagar budaya itu yang gali. Nah, kayak gitu masih banyak banget. Sampai aku dengar cerita dari temanku ya, soal kenapa kok ada larungan digencarkan di Ngebel. Katanya dulu sempat ada kecelakaan ya. Satu mobil itu masuk ke telaga gitu. Tahun 1994 kalau nggak salah. Masuk ke telaga, dan ini dianggap masyarakat sebagai tanda bahwa ini kita perlu menghormati, kita perlu adakan larungan, melarung kepala kerbau di Telaga Ngebel. Nah, terus jadilah larungan Ngebel itu yang hari ini jadi pariwisata juga kan. Itu kayak gitu. Jadi bentuk melarung itu kan memang sebelumnya dipercayai itu makan tumbal gitu ya. Makan tumbal. Oke. Nah, alam yang berteriak gitu. Alam berteriak gitu ya. Meminta. Pertanyaannya gini, bahwa kalau misalnya dilihat ke belakang di akhir tahun lalu tuh ada konten dari Ferry Irwandi yang mana pesan gue nanti dapat Alphard kayak gitu. Nah, itu kan pesannya adalah bahwa jangan percaya terhadap hal-hal mistis lah ya kurang lebih ya. Lebih berpikirlah logis dan lebih berpikirlah ilmiah gitu lah ya. Nah, kepercayaan kayak tadi yang kita bahas tadi, bahwa ini pantang nih, ini keramat banget nih kalau melakukan ini nanti konsekuensinya akan demikian gitu ya. Itu sebenarnya kayak gitu sebenarnya apakah harus ditolak atau gimana sih gitu? Tapi pertanyaan yang lebih lanjut gini, apakah pikiran masyarakat Indonesia seperti mistik dan tahlil dan lain sebagainya bisa hilang? Sepertinya akan sulit karena salah satu bentuk budaya. Betul. Mungkin yang harus dilakukan kan berdamai dan memetakan ulang lah. Kayak pernyataan Ferry Irwandi tentang mistik itu tadi. Apakah yang ingin diruntuhkan itu soal mistik yang bercokol dalam kebudayaan atau mistik yang urusannya dengan komersil, yang dia
mengarahnya pada nipu, mengarahnya pada hal lain, kan itu juga harus diperdalam lagi ya. Betul. Kalau apakah mistik nanti akan harus ditinggalkan atau gimana? Kalau ditinggalkan mungkin nggak mungkin ya. Sulit ya. Nggak mungkin. Gini aja, ketika kita memandang alam gitulah, apa yang timbul kan keelokan, terus kita melihat keasrian dan sebagainya. Asri keelokan, terus seger, ini kan hawa-hawa udara segar itu juga kan tidak abstrak kan, wujud materialnya juga nggak ada. Apakah ini juga tidak memicu timbulnya imajinasi yang lain gitu? Zawin, dengarkan ini Zawin, bahwa misalnya kalau naik gunung, tiba-tiba ini jangan-jangan angker nih, nah kayak gitu-gitu. Nah, apakah sebetulnya misalnya imajinasi yang muncul ketika ke alam dan kepercayaan masyarakat bahwa di sini jangan ini jangan itu gitu, itu sebetulnya memang demikian? Kalau misalnya kita melakukan pantangan itu, kita akan dapat konsekuensi dari satu makhluk roh atau entitas-entitas yang nggak terlihat, atau sebenarnya ada pesan lain nih sebetulnya di balik itu? Ketika kita melihat satu tempat angker gitu ya, terus imajinasi kita kan tumbuh soal mungkin mbak-mbak berbaju putih dengan rambut panjang dan lain sebagainya ya gitu. Nah itu sendiri kan muncul karena imajinasi. Apakah itu benar? Kan itu juga perlu dipertanyakan per orang ya. Dan mungkin nanti orangnya kalau melihat itu juga per orang beda-beda kan. Nah ini kan di luar apa ya? Di luar hal-hal yang sifatnya fundamental bagi saya untuk apakah mistik itu perlu dirawat atau tidak, atau bagaimana aku berusaha untuk mencari bagaimana ya kebudayaan yang muncul di masyarakat tentang mistik itu bisa berperan gitu. Berperan sebagai narasi. Ternyata kan ya sebatas saya juga waktu melakukan riset ngebel, saya berusaha untuk mencocokkan folklore yang ada di masyarakat, saya tarik ke naskah, terus saya tarik ke data Belanda. Itu saja nemu inilah ya hasilnya ini, buku ini. Nemu satu tarikan yang ternyata ini tidak kok tiba-tiba mistik itu enggak. Ada satu layer-layer yang harus kita cari. Semisal kita ketahui soal Selopati tadi, secara mistik bahwa sumber Selopati itu jadi patokan sumber yang ada pria air yang ada di Telaga Ngebel. Secara sains lah, sumber air itu berpengaruh nggak ke wadah air yang besar yang bernama Telaga ini tadi? Ketika sumber yang mungkin ini hulunya ya, sumbernya kotor, sumbernya mati, apakah masih bisa menyuplai air? Wah, masuk akal juga dong gitu. Kalau misalnya walaupun ini kecil, tapi kalau ini di sumbernya kan otomatis juga akan berpengaruh ke Telaga Ngebel yang sedemikian luas gitu. Kayak hal-hal pikiran di luar yang imajinatif itu tadi kan perlu ditarik juga. Kalau di IPA kan ada yang namanya etnososioscience kayak gitu. Sudah sampai tahap bagaimana mengkaitkan antara kebudayaan ini dengan sains yang ilmiah ini tadi. Bahwa karena ini tidak mungkin lah di setiap negara itu pasti punya narasi-narasi mistik yang kayak di Yunani lah, dia peradabannya juga maju kan juga didorong dengan hal-hal ini, dan hal-hal yang gitu ya? Imajinatif ini tadi, mistik ini tadi, mitologi ya kita berbicara. Nah, kalau kita tarik di sastra, mitologi itu juga kan ada layer-layer semiotik, penanda-petanda kayak gitu loh. Roland Barthes kan membuat satu teori mitologi itu bahwa satu tanda yang muncul itu nanti akan memunculkan tanda yang lain sampai 3 tahap kalau nggak salah, 3 tahap. Nah ini loh yang harus kita cari, tidak buru-buru kita membaca satu tanda saja sudah berkesimpulan gitu. Nah itu yang perlu kita dalami ya. Dan ketika konteksnya di ngebel lah katakanlah, di alam, Lawu kan juga ada ya, di Gunung Lawu, di dimanapun tempat yang basisnya itu banyak hutan, banyak apa, pasti ada yang dianggap sakral. Ada yang dianggap sakral. Nah itu juga kan memicu pikiran kita, apa jangan-jangan mistik ini dibangun, bisa kita manfaatkan atau memberikan satu tanda ke kita bahwa si mistik, hal-hal mistik ini tadi juga berperan untuk menumbuhkan semangat kita melestarikan alam gitu. Hal-hal itu juga kan yang perlu kita baca gitu. Tidak sekedar berhenti pada tataran bahwa mistik adalah hal yang gaib, yang tidak saintifik, yang tidak berhubungan dengan realitas gitu. Kan itu jadi PR untuk memperluas pandangan kita ya. Artinya sebetulnya dari praktek-praktek ini sebetulnya ada pesan tersembunyi gitu ya. Dan itu ada kajiannya itu namanya etnososioscience. Etnososioscience itu menggabungkan sains, satu hal ilmiah, ke sosiologis masyarakat dan kearifan lokal. Bidang ilmu interdisipliner ilmu kan ini muncul hari-hari ini untuk melihat itu tadi, melihat bagaimana antar disiplin ilmu ini bisa bergabung terus mengkaji kearifan yang mungkin hari ini kalah dengan percepatan dunia ya, kecepatan dunia ini. Jadi akhirnya dari penelitian Mas Franky di Ngebel, melihat gejala masyarakat dan melihat bahwa ternyata sepertinya ada pesan dari kepercayaan mistis, terus kemudian ritual-ritual itu. Nah itu pertanyaannya, pesannya apa itu?
dia ingin membicarakan tentang keselarasan ya. Keselarasan. Hari ini kan kita terlalu berpikirnya antroposentris lah kita. Terlalu fokus ke manusia. Dan lupa kan eksplorasi itu kan pasti terjadi ya. Alam kita ambil manfaatnya, hasilnya dan lain sebagainya. Tapi kan siapa tahu yang bisa meredam eksploitasi itu. Kan itu yang kadang diperlukan satu imajinasi narasi itu. Bahwa peradaban kan dibangun karena imajinasi narasi juga kan. Artinya di balik satu lahan yang masih luas, masih hijau, pasti ada investor-investor misalnya melihat, wah ini potensi nih. Atau misalnya satu perusahaan-perusahaan yang lihat, wah ini kayaknya ditebang bisa nih gitu buat ekonomi gitu. Dan ternyata mitos-mitos itu ada untuk sejenak untuk menghentikan itu. Dan tugas kita kan untuk menyelaraskan antara alam, keberlangsungan alam dengan keberlangsungan kita. Kan mau itu jabatan dan sebagainya, kalau alamnya mati kan kita juga nggak bisa hidup gitu. Ya. Sumber daya alamnya hilang, mau hidup di mana? Apalagi air ya. Oke. Nah, gitu kan. Kalau dan itu dituliskan Mas Franky dalam buku ini ya teman-teman. Dan buku ini berjudul Pada Akhirnya. Di situ juga itu ada tertulis ekomistisisme. Itu sebetulnya apa sih maksudnya ekomistisisme? Ekomistisisme kalau dulu saya cantumkan di sini ya, itu hanya sekedar untuk mendetailkan. Mistik itu pasti sudah berbicara ekologi sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan highlight-nya. Terus aku tambahkan urusannya ekologi alam mistik yang sebenarnya antara kebudayaan ini dengan ekologi yang dulu waktu 2019 itu kan gencar disuarakan, itu juga berhubungan. Ada satu alternatif untuk memunculkan kampanye itu loh dari kebudayaan kita, tidak sekedar kebudayaannya dipinggirkan terus narasi-narasi ekologis itu dimasukkan, kan itu juga mencerabut akar kebudayaan gitu. Dan masyarakat juga kadang sulit untuk menerima. Apa sih kampanye ekologi apa sih kan kadang kayak gitu juga gitu loh. Nah, fungsi-fungsi itu loh yang kita bisa peroleh dari mitos ya, narasi mitos. Kalau aku melihat narasi dalam Centini ya. Saya jadi teringat meme nih. Jadi kampanye ekologi. Kita orang Jawa punya tayangan. Oke. Jadi hasil penelitian itu akhirnya seperti apa temuan dari Mas Franky soal tadi ada yang keramat itu ternyata ada sepertinya ada pesan di baliknya, itu pesan menjaga alam dan keselarasan. Itu seperti apa sih, itu bisa diceritain maksud? Kalau di buku ini kalau kita berbicara pesan yang muncul, saya melihat ada satu pranata masyarakat, pranata kebudayaan, ketika dia memang di situ juga disebut untuk dimanfaatkan ya, kayak contoh padusan dimanfaatkan untuk mandi dan keperluan keseharian gitu. Jadi sumber air itu dimanfaatkan. Tapi ketika ini sekedar dimanfaatkan dan kalau tidak dijaga kan, nanti kan lama-kelamaan eksplorasinya jadi privatisasi mungkin ya, itu kan juga bisa. Tapi di sini dia pagari dengan satu narasi mitos, narasi mistik yang bahwa pranata yang muncul ketika berbicara sumber air di dalam Serat Centini itu ya kita tidak boleh sembarangan datang, kita tidak boleh sembarangan mengotori. Nanti kalau mengotori kita akan kena tulahnya ini. Di hal-hal itu ada pranata yang mencoba untuk mengingatkan ya, kalau aku bilang mengingatkan bahwa sumber ini penting loh untuk Anda, untuk kita, untuk kalian semua. Ini jangan sampai dirusak nanti. Nah, ini pagarnya bukan kok pemerintah atau apa, tapi pagarnya hal-hal yang sifatnya danyangan ini tadi, sifatnya mistis. Polisinya justru danyangan. Ya itu ya. Yang menakut-nakuti. Kisah mistis dan lain sebagainya itu ya. Artinya sebetulnya narasi-narasi seperti di sini keramat dan sini kisah mistis itu jangan dilihat sebagaimana adanya, atau misalnya dilihat hanya sebatas pada fenomena di masyarakatnya bahwa di sini memang betul-betul ada sosok genderuwo misalnya gitu ya. Tapi ternyata di situ ada pesan untuk menjaga alam gitu ya. Dan itu yang perlu dimunculkan. Artinya ini bisa menjadi narasi alternatif terhadap satu hal yang sifatnya mistis tadi gitu ya. Bahwa satu sifatnya mistis itu bukan sesuatu yang menurut ternyata nggak logis. Nggak logis. Itu ada kelogisan banyak. Ada logisannya gitu ya. Dan itu yang ditemukan Mas Franky dan dituliskan di buku Pada Akhirnya. Bahkan kalau hari ini kita berkunjung ke Ngebel, lihat gunung sekitar itu kan, namanya kan nggak tahu. Nggak tahu kan? Tahu nggak? Nggak. Nah, itu ada di buku ini. Gunung bagian sini namanya apa, Tambak, Gunung Karang, Gunung Selo Awak kayak gitu. Ternyata di situ dicatat. Di Serat Centini. Di Serat Centini ini kalau nggak salah cuma 4 atau 5 pupuh gitu yang saya bahas. Bahkan kalau melihat Serat Centini yang total itu kan ribuan pupuh. Pupuh itu apa tuh? Pupuh itu pembeda tembang ya, jenis tembang. Nanti pupuh ada podo itu lariknya. Pupuh, semisal pupuh dandang gulo. Nah, di sini semuanya dandang gulo, terus nanti ada podo-podo gitu, podo-podo. Larik-larik itu tadi. Jadi cerita itu dituliskan dalam bentuk syair.
dalam bentuk tembang. Tembang. Wah, lagu Jawa itu tadi. Jawa. Wow. Ada tembang gede, tembang tengah. Itulah yang membuat Serat Centini itu memang juga jadi salah satu karya sastra yang agung gitu ya. Ya, karena jadi tandingannya History of Java Asik. di masa itu ya. Iya. Di History of Java ditulis oleh Raffles. Raffles. Nah, itu sih tanaman juga tercatat di sini. Oke. Nah, artinya dari semua hal ini, dari hasil temuan penelitian yang akhirnya dituliskan di buku pada akhirnya. Nah, ini kesimpulan Mas Franky seperti apa nih untuk melihat satu fenomena kisah mistis, pranata, ritual, dan lain sebagainya? Ya, kalau aku karena berangkatnya dari Serat Centini ya, dari sastra Jawa lagi-lagi, hubungannya dengan manuskrip. Penekanan saya sebenarnya malah di bidang riset ini ya, riset manuskrip yang kadang hanya sekedar mencari, yang ingin dicari itu keaslian tentang kebudayaan yang dituju gitu ya, tempatan itu tadi. Terus kedua, pengakuan tua-tuaan. Terus ingin memunculkan hanya sekedar satu ritus baru. Nah, kalau ketika aku ingin melihat Serat Centini ngebel ini tadi ya, di bagian ngebel, aku ingin memunculkan bahwa penelitian manuskrip itu bisa bersanding dengan hal-hal yang sifatnya di luar humaniora gitu. Ada di situ. Kalau dulu penelitian naskah itu sangat jarang bersanding dengan data-data ekologi ya, data-data pertanian, statistik dan lain sebagainya di wilayah catatan arsip Belanda. Nah, itu tidak pernah disandingkan. Nah, ini aku berusaha untuk menyandingkan itu. Untuk melihat bahwa ngebel itu punya peran di masa kolonial, dan ternyata banyak data yang muncul itu memang demikian, bahwa tempat ngebel itu tempat dilakukannya penelitian herbarium, ada herbarium di situ. Terus ngebel itu secara garis kebudayaan Jawa itu juga dianggap satu hal yang banyak memuat nilai-nilai mistik, yang ujungnya keduanya ini kan bertemu pada persoalan ekologi, persoalan untuk penjagaan alam. Oke. Jadi selain itu juga adakah pesan terakhir yang ingin disampaikan ke netizen, ke Ferry Irwandi, ke Zawin, dan ke seluruh akademisi dan masyarakat Indonesia pada umumnya dari hal memandang tradisi atau hal-hal mistis misalnya? Mungkin ini ya, tradisi itu satu hal wujud material yang diwariskan hari ini, dan sebenarnya tradisi itu mengalami modifikasi. Ketika kita mengecap hari ini tradisi itu tidak penting, kita butuh untuk mengungkap layer-layer yang ada di setiap zamannya, untuk menentukan arah tradisi ini ke sini kayak gitu, atau kemana. Mungkin di hal itu sih, untuk memperluas satu sudut pandang kita yang kadang hanya berada di satu sudut kacamata kuda. Oke. Dan buat teman-teman tentunya yang penasaran dengan seperti apa detail hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Franky, teman-teman bisa langsung aja beli bukunya di mana, Mas Franky? Di Rusa Menjana. Di Rusa Menjana. Kalau misalnya mau online? Ada ya? Rusa Menjana Book. Rusa Menjana Book. IG-nya. Betul. Dan tentunya buat teman-teman yang udah menyaksikan ini, gimana? Kamu udah tahu atau baru tahu? Dan buat teman-teman yang pengen tahu lagi kekayaan dan hal-hal yang jarang diekspos, teman-teman silakan subscribe channel YouTube Gani Yosef. Thank you.